Hello everyone. I'm going to explain to you TOEFL structure. There are 60 skills in this book, Longman TOEFL. This one is skill 1. Be sure the sentence has a subject and a verb. Skill pertama, kita akan memastikan bahwa satu kalimat memiliki satu subjek dan satu verb. Satu subjek dan satu kata kerja. The most common types of problems that you will encounter in structure question on a TOEFL test, tipe-tipe masalah yang paling umum di pertanyaan atau di soal-soal TOEFL itu kebanyakan menggunakan subjek dengan verb. Ya, jadi yang paling bermasalah kebanyakan di subjek dan verbnya. Jadi kemungkinan di kalimat kehilangan satu subjek, missing either the subject, atau kehilangan verbnya, atau kalimat itu tidak mengandung subjek dan verb, atau kemungkinan lain-lainnya kalimat tersebut memiliki kelebihan subjek atau kelebihan kata kerja. Di sini ada beberapa contoh. Untuk contoh pertama, pada TOEFL test, blank was backed up for miles on a freeway. Kita identifikasi satu kalimat harus memiliki satu subjek dan satu verb. Kita perhatikan di kalimat ini sudah ada kata was. Was di sini sebagai verb, jadi kita membutuhkan subjek. Kita memilih mulai dari A, B, C, dan D, yang mana yang merupakan subjek. Untuk mempermudah, kita eliminasi pilihan yang ada, yang jelas-jelas bukan subjek. Yang jelas-jelas bukan subjek adalah A dan B. Opsi jawaban A dan B sudah salah karena keduanya merupakan keterangan waktu. Yesterday, kemarin. In the morning, pagi hari. Bukan subjek, melainkan adverb atau kata keterangan waktu. Pilihan ketiga ada traffic, sisanya cars. Keduanya mungkin saja dipilih sebagai subjek. Petunjuk selanjutnya yaitu kita memperhatikan apakah subjek verbnya singular, plural. Oke. Singular dan plural. Jadi jika subjeknya singular, verbnya juga harus singular. Jika subjeknya plural, verbnya juga harus plural. Jadi sesama. Tidak boleh subjeknya singular, verbnya plural, atau subjeknya plural, verbnya singular. Jadi harus sama-sama singular atau sama-sama plural. Kita perhatikan was di sini singular atau plural. Was itu singular. Singular. Jadi kita harus mencari subjek yang sama-sama singular. Jadi yang manakah yang merupakan singular? Yang merupakan singular adalah C, karena D adalah subjek yang plural. Ya, kita menandai dia plural karena ada huruf S di belakangnya. Penambahan huruf S, cars. Ada banyak mobil. Oke, berarti jawaban yang benar adalah traffic, subjek singular, dan pasangannya was sebagai verb singular. Kita lanjutkan untuk contoh kedua. Contoh kedua, oke, sebelum kita lanjut, verbnya di sini was, ini untuk singular, verb untuk pluralnya adalah were. Untuk contoh kedua, engineers blank for work on a new space program. Kita sudah memiliki di sini subject, insinyur, kita membutuhkan verb. Jadi kita perlu mencari verb. Kata kerja, apakah A, B, C, atau D. Kita eliminasi, kita sudah bisa eliminasi A, C, dan D. Karena necessary perlu, artinya perlu,
Tidak ada verb. To adverb, hopefully, adverb juga keterangan, next month keterangan waktu. Yang merupakan jawaban untuk contoh kedua ini adalah are needed. Are needed, ini are, kita perhatikan subjeknya. Subjeknya singular atau plural? Ya, subjeknya plural karena ini ada huruf S di belakangnya. Beberapa insinyur atau banyak insinyur, lebih dari satu insinyur. Jadi subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural. Nah, are adalah verb yang plural. Verb yang singular, yang serangkaian dengan are, itu is. Ini untuk tambahan. Oke, kita lanjut untuk contoh ketiga. Contoh ketiga, the boy blank going to the movies with a friend. The boy, subject, singular. Kan hanya satu laki-laki. Kita perlu mencari verb kata kerja, apakah A, B, C, atau D. Kita eliminasi terlebih dahulu jawaban A dan B, karena di sini sudah ada ditambah lagi subjek. He di sini subjek, dia laki-laki. Jika kita pasangkan di sini berarti kita akan mempunyai double subject. Nah, ini yang dihindari, double subject. Kemungkinan jawaban yang tersisa adalah C dan D. Tapi yang manakah yang cocok dengan kalimat yang ini? Apakah C atau D? Jawaban yang sesuai adalah D, will be. Going ini adalah bagian dari kata kerjanya. Yang cocok adalah will be going. The boy will be going to the movies with a friend. Anak laki-laki itu akan pergi ke bioskop dengan seorang teman. C, jawaban yang salah karena is relaxing adalah verb utuh jika bertemu dengan ketemu dengan bagian verb yang lain. Nah, verbnya akan rancu jika kita memilih jawaban C. Dari 3 contoh yang ada, kita bisa menarik kesimpulan bahwa satu kalimat di bahasa Inggris harus memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Kita lihat dari awal, untuk kembali mengingatnya, jadi kemungkinan pada soal TOEFL yang harus dihindari adalah kemungkinan soalnya. Nah, ini seperti kehilangan subjek. Di sini kan kita mencari subjeknya. Nah, contoh kedua kita tidak ada verbnya, makanya kita mencari verb. Sedangkan contoh ketiga, pilihan A dan B, opsinya double subject, makanya itu yang perlu dihindari. Jika kita memilih C, maka verbnya akan rancu. Kita pilih persis satu subjek dan satu kata kerja. Okay, that's all for skill 1 explanation.